Jujur ya, kalau kamu udah afirmasi, udah visualisasi, udah positif terus, tapi hidup kamu masih kayak mandek. Mungkin masalahnya bukan kamu kurang usaha, mungkin kamu terlalu menggenggam. Saking kencengnya kamu pegang hasilnya, sampai tubuh kamu hidup di mode tegang. Dada sesak, pikiran muter, tidur nggak tenang. Dan aku pengen kamu denger ini pelan-pelan. Udah cukup kamu nyalahin diri sendiri. Kita nggak akan maksa hidup hari ini. Kita akan belajar cara melepas yang benar, bukan menyerah, tapi bikin ruang. Supaya realitas bisa mendekat. Sebelum lanjut, subscribe dulu ya. Bukan buat angka. Biar setiap kali kamu balik ke pola ngejar dan tegang, kamu punya tempat buat ingat lagi caranya tenang. Dan tulis di komentar satu kata aja. Genggam, kalau kamu ngerasa ini kamu, aku bacain, kita belajar pelan-pelan, bareng. Melepas itu bukan buang mimpi. Melepas itu berhenti mencekik mimpi dengan cemas. Dan pas kamu mulai melepas dengan sadar, di situ hidup akhirnya punya ruang buat bergerak mendekat. Tarik napas pelan, rasain badan kamu sekarang, BAB1, keterikatan, akar dari kemacetan. Ada satu hal yang jarang kita sadari, hidup nggak selalu macet. Yang sering macet itu karena kita memegang sesuatu terlalu erat sampai hidup nggak kebagian ruang buat mengalir. Dan yang kamu genggam itu bukan cuma keinginan. Kadang yang kamu genggam adalah identitas, ketakutan, dan cerita tentang diri kamu. Gimana kalau nggak berhasil? Gimana kalau aku nggak cukup? Keterikatan itu nggak selalu kelihatan, tapi kerasa. Dada sesak, bahu tegang, pikiran muter terus, overthinking, kamu jadi pengen ngontrol setiap detail supaya ngerasa aman, padahal semakin kamu ngejar aman, biasanya malah makin licin. Jujur ya, udah cukup kamu nyalahin diri sendiri, masalahnya bukan kamu yang kurang, tapi cara kamu terus-terusan narik diri kamu ke mode survival. Keterikatan juga sering ngiket kita ke masa lalu. Kamu pengen hubungan baru, tapi masih nyimpen luka lama. Kamu pengen peluang besar, tapi masih rawat cerita, aku nggak cukup. Kamu merasa kamu ngejar masa depan, padahal yang kebawa itu pengulangan masa lalu. Dengerin aku baik-baik, yang kamu genggam itu seringnya bukan mimpi kamu. Yang kamu genggam itu takut kehilangan mimpi itu. Dan takut adalah jarak paling jauh antara kamu dan versi hidup yang kamu pingin. Tarik napas pelan lagi, coba tanya diri kamu. Di mana tegangnya paling kerasa, dada, perut, rahang, bahu. Nah, biasanya disitulah keterikatan tinggal. BAB2. Melepas yang benar, bukan menyerah. Di titik ini biasanya kamu kepikiran, jadi aku nggak boleh pengen apa-apa dong. Enggak, keinginan itu bukan musuh. Yang bikin sakit itu ketergantungan batin saat kamu ngerasa, aku baru boleh bahagia kalau ini kejadian. Disitulah keterikatan lahir, kamu boleh punya mimpi. Tapi jangan biarin mimpi itu jadi penjara batin kamu. Bayangin kamu ngegenggam pasir, semakin kamu kencengin, semakin cepat dia lolos. Tapi saat tanganmu terbuka dan lembut, pasirnya malah bisa tinggal. Melepas dengan sadar itu tindakan batin yang kuat, bukan pasrah, bukan apatis. Ini tentang kamu tetap bergerak, tapi kamu berhenti memaksa cara dan waktunya. Kamu berhenti nyiksa diri dengan harusnya. Dan yang penting, proses melepas itu nggak cuma terjadi di pikiran, dia terjadi di tubuh. Coba pikirin satu hal yang kamu pengen banget. Perhatiin, dada kamu menahan nggak? Bahu naik nggak? Perut mengeras nggak? Nah, melepas dimulai dari situ. Bukan dengan debat logika sama diri sendiri, tapi dengan hadir. Latihan kecil. Oke, tarik napas pelan lewat hidung, rasain tegangnya tanpa kamu lawan, tanpa kamu paksa hilang, kamu cuma lihat dan kamu izinin badan kamu bilang, aku lagi takut. Karena pola yang disinari biasanya melemah. Dan saat ketegangan itu mulai luluh, meski cuma 1%, kamu lagi balik ke jalur yang lebih alami. Ingat ya, melepas bukan membuang keinginan. Melepas itu membuang ketegangan yang ngiket keinginan itu. BAB3. Hidup dari ruang terbuka. Setelah kamu melepas, ada perubahan halus. Kamu nggak lagi bergerak dari takut, dari kekurangan, dari urgensi yang mencekik. Ada ruang baru, ruang yang tenang, tapi pengaruhnya besar. Ruang terbuka itu bukan mood, itu mode hidup. Tubuh lebih rileks, pikiran lebih jernih, kamu nggak bergantung pada hasil untuk merasa utuh. Di ruang ini, kamu bukan berhenti bergerak,
Kamu tetap bergerak tapi selaras. Kamu melangkah tapi kamu nggak nyeret hidup. Pernah nggak sih kamu ngalamin momen kok semuanya terasa lebih mudah, timing pas, ide ngalir, orang tepat muncul? Biasanya itu bukan kebetulan, itu tanda kamu lagi kebuka. Secara psikologis, saat tubuh lebih aman, sistem saraf lebih stabil. Kamu jadi lebih peka, lebih jernih, lebih bisa lihat peluang. Kamu merasa dipandu, padahal sebenarnya kamu lagi berfungsi optimal. Cara latihan hidup dari ruang terbuka, realistis, nggak ribet. 1. Setiap kamu ngerasa tegang, berhenti sebentar. Sadar, balik ke tubuh. 2. Jangan meromantisasi keinginan. Keinginan boleh jadi arah, tapi jangan jadi identitas. 3. Serahkan langkah kecil hari ini ke ritme yang sehat, hadir, mengamati, bertindak tanpa mencengkeram. Dan ini kalimat yang mungkin kamu perlu dengar hari ini. Kamu nggak dapet realitas yang kamu kejar-kejar. Kamu dapet realitas yang kamu selaraskan lewat cara kamu hadir. Kalau kamu mau lanjut ke level berikutnya, gimana hidup setelah melepas dan gimana jadi magnet tanpa jadi pengejar, lanjut ke video berikutnya ya.